Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita, alhamdulillah, para pemirsa sekalian, kembali kita bertemu dalam acara bedah buku Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman, buah karya Syekh Abu Al-Hamid Rabi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bab yang ketujuh yang berjudul tentang problematika mendidik anak dan solusinya, yakni tentang kecanduan narkoba. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah melihat bagaimana kecanduan narkoba ini merabah dan mewabah di semua lini. Individu, keluarga, dan masyarakat resah dengan perkembangan narkoba pada saat ini. Kita melihat kondisi generasi kita sangat miris karena mereka tidak bisa memfilter mana yang baik untuk dirinya, karena informasi-informasi yang mereka terima tentang narkoba dan bahan-bahan yang lainnya itu tidak masuk ke dalam jiwanya. Ini disebabkan apa? Karena kurangnya bimbingan dari keluarga terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hal ini narkoba ini memang suatu zat yang sangat berbahaya, ya. Banyak sekali praktisi dan juga organisasi-organisasi terorganisir yang melindunginya, sehingga memang seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terorganisir maka akan bisa mengalahkan kebaikan yang mungkin tidak terorganisir. Negara-negara yang sangat besar, ya, pengaruhnya dalam perkembangan narkoba ini itu mencoba untuk bisa memberikan peluang yang besar untuk bisa menjadikan narkoba ini sebagai ketergantungan para generasi sekarang, seperti Cina, Eropa, Inggris, dan juga Persia. Palestina merupakan salah satu negara yang juga menjadi corong. Negara-negara Arab menjadi tempat untuk mereka bisa menyebarkan narkoba ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, idhan atau kecanduan narkoba ini disebabkan karena merasa tertekan, ya, kebutuhan para generasi muda terhadap perhatian, ya, kemudian eksistensi diri dan kepercayaan diri. Inilah yang membuat mereka itu akhirnya terlalai dan akhirnya mencari tempat untuk bisa melabuhkan dirinya. Fenomena kebutuhan, ya, fenomena narkoba pada saat ini disebabkan karena mungkin beberapa hal. Faktor penyebab kecanduan narkoba ini adalah pertama faktor individu. Mungkin selama ini mereka tidak mendapatkan perhatian yang besar dari keluarganya. Di sini kalau kita melihat di dalam buku, ya, disebabkan, ya, sebab kecanduan itu adalah karena tidak merasa eksis, tidak dipercaya. Kemudian akhirnya mereka mencari tempat untuk bisa eksis di tempat-tempat sosial, ya. Keterlibatan mereka kepada teman-teman, salah memilih teman, itu membuat mereka akhirnya lari, ya, mencari tempat untuk bisa melindungi mereka. Kemudian itu juga disebabkan oleh faktor keluarga, ya. Mungkin karena orang tua yang sibuk, ibu yang mungkin mencari nafkah, ayah yang mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya di samping mencari nafkah. Akhirnya anak tidak terperhatikan, anak tidak mendapatkan tempat di dalam keluarga. Sehingga akhirnya si anak mencari tempat lain untuk bisa mendapatkan kenyamanan, tempat perlindungan, sehingga akhirnya dia mendapatkan tempat yang akhirnya jauh dari yang diharapkan. Kemudian juga
Ini disebabkan juga faktor masyarakat. Karena kita bisa melihat masyarakat sekarang. Kemarin ketika beberapa kali polisi ya datang untuk melakukan penggeledahan narkoba di lingkungan sekitar ya, terutama di tempat kami, itu ternyata para pemakai itu bukan hanya orang-orang yang tingkat remaja, tapi juga ke anak-anak. Mereka mencoba, dan kita sangat miris. Itu disebabkan karena kondisi tidak terperhatikan oleh keluarga, dan juga masyarakat merasa itu bukan anak saya, sehingga akhirnya anak-anak itu akhirnya terlalai dan disibukkan dengan hal-hal yang tidak dipentingkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah ya, faktor penyebaran narkoba ini mungkin bisa kita lihat ya, itu disebabkan yang pertama, sosok yang menutup dirinya. Ada seseorang anak yang tidak bisa melampiaskan keinginannya, sehingga akhirnya dia menutup diri, tidak bisa bebas. Kemudian yang kedua, sosok yang depresi dengan permasalahan-permasalahan. Terkadang orang tua tanpa sadar bertengkar. Mungkin bisa jadi menyelesaikan permasalahan mereka dalam rumah tangga di depan anak gitu. Sehingga akhirnya anak depresi. Melihat kenapa kehidupanku seperti ini. Akhirnya dia mencari kesedihan, itu membuat dia menyendiri. Ya, membuat dia akhirnya mencari tempat-tempat yang membuat dia bisa diakui. Kemudian yang selanjutnya adalah sosok yang gelisah. Gelisah dalam artian tidak pernah tenang. Terus kebingungan, tidak bisa mencari jati diri, yang mengakibatkan dia akhirnya juga terjerumus. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat anak itu terjerumus dalam narkoba, dan terkadang juga itu kepada orang tuanya sendiri. Terkadang orang tua mungkin masalah mencari nafkah, mencari pekerjaan, kondisi COVID sekarang ini yang membuat dia mungkin bisa jadi di PHK dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah solusi yang dia dapatkan lepas dari semua permasalahan dengan mencari alat yang bisa membuat dia tenang. Itulah akhirnya pemakai. Dan kita bisa melihat banyak berita yang menyampaikan dalam keluarga mereka bukan hanya pemakai, tapi mereka juga penyebar. Suami pemakai, suami juga penyebar. Istri pemakai, istri juga penyebar narkoba di sekitar lingkungan masyarakat mereka. Dan bisa jadi ketika barang itu terletak di tempat yang mungkin tidak pantas dan tidak layak, terlihat oleh anak. Dan akhirnya anak punya keinginan untuk mencoba. Si anak pun ikut dalam pemakaian narkoba ini. Ini yang kita sangat sayangkan. Kondisi sekarang ini membuat seseorang terjerumus dalam kemaksiatan yang akhirnya bukan hanya merusak dirinya, tapi merusak keluarganya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Faktor penyebaran narkoba, mungkin kita bisa melihat ya, itu awal pertama penyebaran narkoba itu pada Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa, itu adalah masalah politik. Masalah politik ini disebabkan karena kondisi masyarakat yang kaya dengan rempah-rempah tapi miskin dan bodoh. Termasuklah salah satu negara yang menjadi pusat untuk perpolitikan ini, faktor politik ini, penyebaran ini adalah di Indonesia. Jadi peperangan, kemiskinan, dan kebodohan merupakan salah satu tempat yang paling empuk untuk penyebaran narkoba ini. Kemudian juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi inilah yang membuat seseorang itu mudah terjerumus dalam tindak narkoba ini. Ya, banyak negara-negara yang akhirnya hancur karena narkoba ini sudah masuk ke dalam negaranya, terutama generasi-generasi mudanya. Kita bisa melihat ya, di Amerika Serikat sebagai pemasok narkoba terbesar di dunia. Mereka
dengan keuntungan narkoba itu mendapatkan lebih 300 juta dolar Amerika. Keuntungan yang mereka dapatkan karena penyebaran narkoba ini. Sementara negara-negara pemakainya bagaimana? Apa yang kita lihat? Mereka hancur, mereka bodoh, mereka tidak bisa bangkit. Karena generasi yang harusnya bisa membangun negara mereka itu harus terpuruk dan hancur. Kemudian yang ketiga, ya, media massa. Media massa juga merupakan salah satu penyebab penyebaran narkoba ini. Terutama lagi kita melihat sekarang setelah adanya media massa online. Yang disampaikan berita baik, ya, disampaikan itu adalah informasi-informasi yang terbaik, berita-berita perkembangan terbaik tentang kemajuan. Namun ternyata ketika kita membuka linknya, yang terbuka adalah akses-akses situs-situs yang merusak generasi kita. Nauzubillah, nauzubillah, kemarin kita pernah memberitakan tentang Tarhib Ramadan, baru-baru ini saja. Dan ternyata ketika kita membuka situs tersebut, ya, link tersebut, ketika kita membukanya keluarlah gambar-gambar porno, informasi-informasi yang tidak layak dibuka. Kalau sempat itu kita sebarkan ke orang-orang amah, ketika dibuka, loh kok ada ini. Akhirnya bukan membuka link berita yang ingin kita sampaikan, namun mereka terperosok kepada iklan yang mengiringinya. Ini memang harus kita benar-benar melindungi diri. Kemudian mereka juga dalam penyebaran narkoba ini masuk kepada para musisi dan film-film murah. Beberapa negara, ya, sebagai pemasok ataupun penyebar narkoba seperti Cina, Amerika, Inggris, Eropa dan lain sebagainya, mereka itu sanggup memberi film-film murah. Dalam artian tanda ketik, ya, film-film murah ini yang bisa merusak generasi kita itu dengan harga yang cukup mahal. Sehingga akhirnya seorang anak yang ketika sudah mulai menikmati film-film tersebut, dia akan memunculkan sifat ketagihan. Sampai di sebuah acara saya pernah mendengarkan seorang pembicara mengatakan bahwasanya dia mengatakan seorang siswa SMA ketika pulang dari sekolah masuk dalam kamar tidak keluar. Dan ketika si ibunya mengetuk pintunya menyuruhnya untuk makan, dia bilang, "Tunggu mak, tanggung." Dan ternyata ibunya sudah tahu anaknya itu kalau sudah pulang dari sekolah masuk ke dalam kamar, dia menonton film-film blue film, kemudian sampai melakukan onani. Nauzubillah, jangan sampai generasi kita sampai seperti itu gitu. Bayangkan dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lain sebelum melakukan hal itu. Nauzubillah, summa nauzubillah, semoga Allah melindungi keluarga kita. Jadi melalui musisi-musisi kita bisa melihat para artis, para penyanyi, pemain-pemain film kita. Hampir rata mereka terlibat dalam lingkungan narkoba ini. Baik mereka sebagai pemakai maupun mereka juga sebagai penyebar narkoba yang ada di Indonesia ini. Belum lagi mungkin mereka juga yang melakukan hal-hal yang membuat akhirnya terjerumus ke dalam situs-situs ataupun konten-konten porno. Mereka lah pelaku-pelaku seksual itu. Jadi kita harus bisa melindungi anak-anak kita. Ini sebab kenapa hal ini disebabkan hilangnya rasa keberagaman, rasa beragama dalam diri kita, hilangnya ruh di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita.
Mungkin bagian terkecil dari narkoba ini adalah yang pertama, ketika seseorang anak ingin mengeksiskan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara merokok. Ya, merokok merupakan salah satu. Ya, di sini di dalam buku ini Ustadz Syed Abu Al-Hamid Rabi mengatakan bukan hanya narkoba yang bisa merusak generasi kita, tapi juga rokok. Ya, rokok itu bagian terkecil sebelum dia mungkin sampai terlibat dalam narkoba. Kenapa? Di dalam rokok ini mengandung nikotin. Kalau dulu mungkin masa saya masih kecil dulu ya, anak-anak sekitar umur 5-6 tahun itu dengan diam-diam mereka mengikuti ayahnya. Karena dilihatnya pula setiap hari ayahnya mengeluarkan asap. Dilihatnya pula tetangganya, pamannya dan lain sebagainya di sekitarnya. Kok kayaknya enak kali ngisap rokok. Jadi tanpa diketahui, dengan diam-diam dia ambil rokok ayahnya, dia ambil pemantiknya, kemudian sembunyi-sembunyi dia di belakang rumah ingin merasakan bagaimana nikmatnya merokok itu. Anak-anak mendapatkan zat nikotin. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kemudian dia akhirnya mencari tempat, teman-temannya yang ikut menghisap rokok, akhirnya kebiasaan itu tidak bisa lagi dihilangkan, ditinggalkan. Inilah yang merusak generasi kita. Rokok juga merupakan salah satu penyebab anak-anak ataupun generasi kita terjerumus dalam narkoba ini. Narkoba juga merupakan salah satu pemicu ya terjadinya pornografi. Karena ketika orang sudah terbius dengan narkoba ini, dia akan mencarikan kepuasan. Pernah suatu ketika seorang teman tiba-tiba didatangi oleh seorang anak muda. Ternyata mungkin anak muda ini baru saja memakai. Dia bilang, Bu, sambil dia menutup matanya, Bu, numpang ya Bu, gak bisa diam badan ngawa ini Bu, bergerak terus. Ternyata ketika sudah memakai itu mungkin overdosis, dia harus menggerakkan badannya. Ya, awak numpang joget ya Bu, katanya, sampai seperti itu. Akhirnya pun dia menggerak-gerakkan badannya, sampai kemudian dia lemas. Dan ketika seorang pemuda-pemudi kemudian mereka memakainya di ruang yang sama, di tempat yang sama, mereka mencari pelampiasan gerakan mereka dengan hal-hal yang akhirnya membuat mereka terjumus dalam pornografi. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedih, ngeri mungkin kita membayangkan tentang dahsyatnya, jahatnya narkoba ini untuk kita, terutama untuk negara kita. Mungkin lingkup yang terkecil itulah anak-anak kita, generasi-generasi kita, masyarakat kita. Oleh karena itu, tumbuhkanlah semangat dalam diri kita agar mampu membangun keluarga yang benar-benar mencintai Islam. Jadi hanya Islamlah yang bisa memberikan solusi dari semua permasalahan ini. Karena tanpa ilmu agama, tanpa dasar agama yang kuat, maka anak-anak kita akan mencari tempat untuk bisa mendapatkan posisi diri yang terbaik. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, lindungilah keluarga kami ya Allah. Sayangilah kami. Karena sesungguhnya kita mengharapkan azwajina, keluarga kita, wa zurriyatina qurrata a'yun, generasi-generasi kita, anak-anak kita adalah qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama.
anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang menjadi aset surga kita. Oleh karena itu, jagalah generasi kita adalah generasi yang benar-benar mampu menumbuhkan rasa kecintaan ke dalam Islam. Dari sini harus kita mulai. Bagaimana kita bisa membentuk generasi-generasi handal itu dari model pendidikan kita. Ketika kita memilih calon suami, calon istri, memang harus benar-benar selektif, adalah calon-calon yang insya Allah membawa kita kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita tidak bisa menentukan tipe suami ataupun pendamping kita, tipe yang benar-benar mengajak kita kepada keluarga yang baik, maka kita tidak akan mendapatkan generasi-generasi yang akan kita jadikan sebagai generasi untuk bisa membangun peradaban Islam. Ini kita bisa melihat contoh seperti Ummah Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih dikisahkan ya, ketika ditanyakan pada saat itu, siapakah di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat? Dia yang berdiri. Tidak pernah meninggalkan sholat sunat. Dia yang berdiri. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama umurnya. Beliau juga yang berdiri. Makanya pantaslah beliau menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita menjadi keluarga yang min azwajina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imaya? Berhimpun kita dalam ketakwaan. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Di sana dikatakan Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, jadikanlah keluarga kita adalah keluarga yang bersyukur kepadamu. Jadi rasa syukur inilah sebenarnya membuat kita itu terus bahagia. Bahagia itu datangnya dari Allah. Tidak perlu kita mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Tidak perlu kita mencari narkoba. Tidak perlu kita mencari lingkungan. Tidak perlu kita mencari teman-teman sebagai tempat untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada di hati kita. Kebahagiaan itu semuanya bersumber dari hati. Ketika hati kita dipenuhi dengan zikrullah, ketika hati kita dipenuhi dengan bersyukur kepada Allah, maka insya Allah kita tidak membutuhkan yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga kita bisa kita himpun. Keluarga kita bisa kita ajak ke surga. Karena sesungguhnya momentum bulan Ramadan ini harus kita ambil bersama keluarga menjemput surga. Mengajak keluarga, merangkul keluarga, memeluk keluarga untuk bersama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki diri. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi terakhir ya disampaikan oleh Syekh Ahmad ya, Abu Al-Hamid Rabbi ya. Semuanya ini sudah dirangkum dalam muktamar ya, dalam muktamar Islam ya. Kembali kepada diri kita, hasil muktamar dunia Islam ya. Bagaimana kita mampu menjadikan keluarga, membumikan keluarga Islam harapan itu adalah dengan cara kembali kepada ajaran Islam. Kembali kepada Islam, tunduk dan patuh. Kita ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Enggak banyak ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bersegera untuk berfastabiqul khairat
mengajak kepada kebaikan, mengajak keluarga kita, mengajak diri kita, mengajak masyarakat kita. Kita kan tidak ingin sendiri masuk ke dalam surga. Ajaklah keluarga kita, ajaklah masyarakat kita, perhatikan. Tanamkanlah kepada mereka nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem tarbiyah kita. Jadi kuatkan kembali, galang kembali tarbiyah. Jangan hanya kita yang tertarbiyah. Kita sibuk dengan tarbiyah, kesana kemari kita mengisi tarbiyah. Namun ternyata kita lalaikan tarbiyah anak-anak kita. Padahal tarbiyah itu sudah dibentuk. Masukkan anak-anak kita ke dalam tarbiyah anak kader. Sehingga mereka tidak punya cita-cita, aku tidak mau seperti abi dan umiku. Kenapa? Abi dan umiku sibuk mengurus orang, sementara tidak pernah mengurus kami. Sibuk memperhatikan orang lain, tapi tidak pernah memperhatikan keluarganya, anak-anaknya. Anak-anak yang membutuhkan perhatiannya, anak-anak yang merindukannya, anak-anak yang ingin selalu disentuhnya. Kemudian yang ketiga, dalam Muktamar Islam juga dikatakannya, menyiapkan individu-individu teladan. Inilah dia, kita harus mengkader diri kita, mengkader generasi-generasi kita menjadi individu-individu yang teladan. Kemudian memperbaiki media massa kita. Jadi kita harus bisa melihat, kita harus bisa memfilter apa media informasi yang diterima oleh keluarga kita. Apa yang kita lahap. Kalau yang kita lahap juga sama dengan orang-orang amah, berarti kita tidak bisa memfilter media massa. Kemudian menutup tempat hura-hura, terutama di bulan Ramadan ini. Ini adalah kesempatan kita. Tempat-tempat yang tidak baik, karaoke, rumah-rumah yang mengajak kepada kemaksiatan itu harus segera dihapuskan. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin di dalamnya. Kemudian menguatkan tarbiyah keluarga. Tarbiyah keluarga kita. Di Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperkuat tarbiyah. Baik dari mulai kita sahur, mengajak keluarga, mengajak anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai puasa. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan hawa nafsu. Menahan seluruh panca indera kita ini untuk melakukan kemaksiatan. Pelan-pelan, setapak demi setapak. Insya Allah mudah-mudahan kecintaan yang dibangun berdasarkan Islam yang utuh ke dalam anak-anak kita itu akan kemudian bisa dibingkai dalam keluarga yang insya Allah mencintai Islam, keluarga Islam idaman. Kemudian yang terakhir, mungkin pesan ya, banyak sekali sebenarnya dalam Muktamar Islam ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abu Hamid Rabi untuk kita sebagai modal membangun rumah tangga keluarga Islam idaman, yaitu merangkul pihak-pihak terkait untuk penyuluhan menghancurkan narkoba baik di tingkat lingkungan. Kemarin subhanallah alhamdulillah ketika ada pertemuan dengan anggota dewan kita ya dalam bentuk reses, itu kita mengundang juga lurah dan camat, mereka datang. Mereka melihat kepedulian kita tentang maraknya perkembangan narkoba ini. Itu sekarang Bu, narkoba-narkoba itu para pemirsa sekalian berada di belakang-belakang rumah kita, di sudut-sudut rumah kita, di tempat-tempat yang mungkin tidak ada penerangan. Jadi mereka mengajak dan menghimbau kalau seandainya ada di antara kita dan masyarakat yang melihat, yang tampak memakai, mengedar narkoba ini, cepat laporkan kepada mereka. Tidak perlu menyebut identitas. Mereka akan menyembunyikan identitas kita. Mereka akan melindungi kita. Tapi mereka lah yang nanti akan mengeksekusi tempat-tempat tersebut. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang seputar masalah narkoba dan juga rokok. Ya, pembahasan terakhir dari buku Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman dengan maksud dan tujuan adalah agar insya Allah
Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita adalah menjadi keluarga-keluarga teladan, keluarga-keluarga idaman, keluarga-keluarga yang insya Allah merupakan keluarga yang mampu merangkul surga bersama. Betapa sedihnya kita ketika mungkin orang tua selamat karena tertarbiyah dan terkader. Namun anak-anak kita adalah anak-anak yang kemudian akhirnya membuat kita jauh terpisah darinya. Harapan kita semuanya adalah momentum Ramadan ini adalah momentum yang terbaik bagi kita untuk mengajak keluarga kita menjadi keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Akhirul kalam, saya sebagai pembicara terakhir dalam bedah buku kali ini, mohon maaf apabila ada kata yang silap, penyampaian yang kurang pantas, hal-hal yang mungkin bisa jadi di luar kemampuan saya untuk menyampaikan informasi-informasi tentang psikoterapi ini. Psikoterapi ini mudah-mudahan dapat dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa sekalian saya mohon banyak dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.